Tadi sore Alan memberikannya sepasang pakaian. Alan bilang Tasya harus memakainya. Kalau tidak, Alan akan batal ikut makan malam. Ternyata memakai jeans dan baju rajut terasa nyaman. Alan tak punya mobil, jadi Tasya berangkat ke rumah orang tua Alan dengan menggunakan motor. Dibonceng seperti itu oleh Alan, membuat ingatan Tasya terlempar ke masa-masa mereka berpacaran. Sejak dulu, Alan memang tidak begitu suka mengendarai mobil. Mama Dian, ibu tiri Alan, menyambut mereka dengan hangat. Tasya tersenyum. Mama Dian menggiringnya dan Alan ke meja makan. Papa Wisnu sudah ada di sana. Makan malam pun segera dimulai. Tasya melirik Alan yang duduk di sebelahnya. Piring di depan Alan masih tertutup. Tidak ada tanda-tanda Alan akan mengangkat nasi ke piringnya. Ingin menegur, Tasya ragu. "Kak, mau diambilin?" Akhirnya Tasya berbisik. Alan menjawab dengan lirikan tajam, membuat nyali Tasya menciut. "Alan, kok nggak makan?" Mama Dian bertanya. "Mama ambilin ya." "Gue punya tangan sendiri," tandas Alan dingin. "Alan," Papa Wisnu langsung menimpali. "Jaga bicara kamu, dia ibumu." "Mama udah mati, Pa, udah mati." Alan berdiri dari duduknya. Ia menunjuk Dian. "Dia nggak akan pernah bisa gantiin posisi Mama." "Tapi dia istri Papa, Alan. Setidaknya kamu harus menghargainya." "Wanita jalang kayak..." Tasya tersentak. "Mas." Wisnu menatap putranya marah. "Alan, kamu nggak apa-apa?" Dian bertanya cemas. "Jangan sok peduli." Alan meraih tangan Tasya lantas menarik gadis itu mengikuti langkah lebarnya. "Kak, kita pulang." Potong Alan lalu menyodorkan helm ke tangan Tasya. "Kita belum pamit. Kamu mau pulang atau aku tinggalin di sini, Tasya?" Alan menggeram rendah. Tasya menunduk. "Pulang," jawabnya lirih. "Cepat naik." Gadis itu terburu-buru memasang helmnya. Saking terburu-burunya, berkali-kali ia gagal memasang kunci helm itu. "Tunggu apa lagi?" Alan menoleh. Mata gadis itu berkaca-kaca. Ini nggak bisa," jawabnya takut. Alan menghela napas kasar. Ia memasangkan kunci helm Tasya dengan mudah. "Naik." Tasya naik ke motor tinggi itu. Ia memberi jarak sejauh mungkin. Alan marah dan ia takut. Ia memegang bagian belakang motor Alan kuat-kuat. Tak mau jatuh karena Alan mengendarai motornya dengan kecepatan cahaya. Alan menghentikan motornya secara tiba-tiba. Tasya tak tahu mereka ada di mana. Ia hanya ikut turun saat Alan turun dari motornya. Laki-laki itu menghentikan taksi, berbicara pada sopir lantas membuka pintu. "Masuk." "Apa?" "Masuk, Tasya, sekarang." Tasya menurut. Ia masuk ke dalam taksi dan Alan menutup pintu. Ketika Alan berjalan menjauh, ia menghentikan sopir taksi itu yang akan melajukan taksinya. Ia buru-buru keluar dari taksi dan menyusul Alan, tak menghiraukan si sopir yang hendak mengembalikan ongkos yang Alan berikan. Ketika masuk ke dalam tempat yang Alan masuki, Tasya langsung menutup telinga dengan mata menyipit. Itu adalah diskotik. Suaranya ingar-bingar. Kesan pertama Tasya, ia langsung tak menyukainya. Tasya merasa pusing dan mual dengan asap rokok dan bau alkohol yang diciumnya. Alan masuk ke kerumunan. Tasya menyusulnya. Di sana, sesak sekali. Tubuh mungil Tasya terdorong-dorong beberapa kali sampai Tasya merasakan pinggangnya ditahan. Seseorang berjoget di belakang tubuhnya. Tasya ingin melepaskan diri, tapi seorang laki-laki lain berbalik juga meliuk di depan tubuhnya. Tasya terperangkap di antara dua lelaki yang berada di antara dirinya. Seketika saja Tasya ketakutan. "Lepasin," ia bergumam lirih.
Berusaha menjauh namun ditahan. Mau kemana sih? Baru juga turun. Para lelaki itu menggoda Tasya, membuat Tasya ketakutan dan spontan berteriak memanggil nama Alan. Dia pun tak kuasa untuk menahan tangis. Manggil siapa sih? Di detik ketika Tasya menangis, Alan tiba-tiba saja sudah berdiri di depannya. Tahu-tahu saja perkelahian terjadi. Tasya hanya bisa membekap mulutnya sendiri melihat adegan baku hantam itu. Lelaki yang tadi menggodanya kini terkapar di lantai dansa. Kak Alan, Tasya meraih ujung kemeja Alan dan menarik-nariknya. Ayo pulang. Alan melepas napas kasar. Ia meraih tangan Tasya dan membawanya keluar dari diskotik itu. Tasya menatap punggung Alan. Tanpa sengaja ia melihat bagian kemeja di bawah bahu Alan berwarna lebih pekat. Ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Seketika saja Alan berjengit dan langkahnya terhenti. Itu sebuah luka sayatan. Tasya menggigit bibirnya. Ia merasa bersalah. Air matanya merebak. Apalagi? Mau masuk dan ngelihat aku berantem lagi? Tasya menggeleng-geleng. Kita harus ke rumah sakit, katanya di sela isakannya. Oh, Alan benci melihat gadis bodoh itu menangis. Kita pulang. Lukanya harus dijahit. Terakhir kali kamu ngebantah, aku dapetin luka ini. Kalau kamu masih juga ngebantah, mungkin aku akan mati. Dengan begitu, Tasya tidak membuka suara lagi selain terisak-isak. Ia memang hanya bisa merepotkan orang lain. Alan tidur menelungkup di sofa. Lelaki itu shirtless seperti biasa. Alan tidak pernah tidur di dalam kamar. Alan tak pernah kurang ajar kepada Tasya. Itu membuat Tasya lega meski merasa telah merebut kamar Alan. Pasalnya, di apartemen itu hanya ada satu kamar tidur. Alan masuk ke kamar hanya untuk mandi dan berganti baju. Selain itu, Alan tak akan masuk ke kamar. Semalam Tasya berhasil membujuk Alan ke rumah sakit. Lelaki itu mendapat 5 jahitan pada lukanya yang cukup dalam. Sekarang luka itu diperban. Alan tidur menelungkup pasti karena merasa sakit. Dan menelungkup di sofa rasanya tidak bagus. Tasya pernah tidur di sofa. Ketika bangun, tubuhnya terasa sakit. Bagaimana dengan Alan yang selama ini tidur di sana? Kak Alan. Tasya mengguncang lengan Alan. Alan membuka mata. Tasya melanjutkan. Pindah ke kamar. Jangan ganggu. Aku mau tidur. Alan menepis tangan Tasya yang lumayan kuat hingga gadis yang tadinya berjongkok itu terduduk di lantai. Tasya menatap Alan murung sebelum kemudian menundukkan pandangan dan memilih pergi dari sana. Alan memang bukan Alan yang dulu lagi. Tasya benar-benar tidak mengenalnya sekarang. Lelaki itu menjadi sangat asing. Mama Dian tiba-tiba menelpon. Beliau bilang ingin mengajak Tasya berbelanja. Hari ini Tasya tak punya jadwal kuliah. Ia sudah terlanjur mengatakannya kepada Dian. Jadi ia mengambil tasnya dan bergerak ragu ke arah Alan, ingin meminta izin. Kak, aku mau pergi aja. Tasya memegang selempang tas di dadanya dengan erat. Ia tak pernah terbiasa dengan nada suara dingin Alan. Diembuskannya napas pelan, lantas berangkat bertemu Mama Dian. Alan gak setuju papanya nikah lagi, ujar Dian saat mereka berjalan-jalan di salah satu pusat perbelanjaan. Tasya memijakkan kakinya di eskalator. Kenapa, Mah? Alan pikir Mama yang menggoda Papa lebih dulu. Mama ini dulunya sekretaris Papa. Hubungan kami cukup dekat sih, tapi Mama sama sekali gak kepikiran buat menggoda Papa. Kedekatan kami itu disalahartikan oleh orang-orang kantor. Dian menjeda sejenak ketika mereka kembali melangkah, lantas melanjutkan. Dan berita itu sampai ke telinga Alan. Lambat laun, berita yang tidak benar mulai tersebar. Jadi, buat menepis segala prasangka, Papa nikahin Mama.
Jadi papa dan mama gak saling cinta? Dian menoleh, tersenyum tipis. Mama emang gak muda lagi, tapi cinta bisa datang karena terbiasa, bukan pepatah angin, Orin. Ia menarik tangan Tasya memasuki gerai pakaian. Ngapain kita kesini, Mah? Beli baju buat kamu. Segera saja Tasya menggeleng. Baju Orin masih banyak di lemari. Mama Dian mengangguk-angguk, namun jemarinya tetap memilih-milih. Tasya hanya mengekorinya. Sesekali Mama Dian mengukur baju yang didapatkannya ke tubuh Tasya. Sikap Alan ke kamu gimana, Rin? Tasya terdiam. Kak Alan baik kok, Mah. Sekali lagi Mama Dian mengukur baju ke tubuh Tasya. Ini bagus buat kamu, komentarnya kemudian. Kamu tahu nggak, Alan pernah masuk panti rehabilitasi dulu? Terang saja Tasya terkejut. Kapan, Mah? Orin nggak tahu. Selepas SMA, Alan kecanduan narkoba karena kematian mama kandungnya. Alan harusnya kan 2 tahun di atas kamu, Rin. Iya, benar. Kenapa Tasya tidak pernah berpikir akan keterlambatan Alan memasuki dunia kampus? Ia tak pernah tahu Alan adalah pecandu. Direhabilitasi pun selepas SMA. Itu artinya tepat saat Alan meninggalkannya, kan? Apa jangan-jangan Alan meninggalkannya karena masalah itu? Dian menyodorkan sebuah dress berwarna peach ke tangan Tasya. Pakai, Rin, mama yang beliin. Jangan nolak. Didorongnya Tasya ke ruang ganti. Ketika Tasya masuk ke ruang ganti, Dian menghela napas. Ia tahu Alan tidak bersikap baik kepada Tasya. Ia berpikir untuk memberitahu Tasya tentang masa lalu gelap Alan, supaya gadis itu bisa mengerti Alan dan bertahan dengan putra tirinya itu. Tasya gadis baik, mungkin bisa mengubah perangai Alan. Jadi hal pertama yang harus Dian lakukan adalah membuat Alan bersikap baik kepada Tasya. Setelah keluar dari gerai pakaian, Dian mengajak Tasya ke salon. Rambut sepinggang Tasya memendek jadi sepunggung dan dibuat bergelombang dengan highlight berwarna coklat. Ketika membuka mata di depan cermin, Tasya takjub kepada dirinya sendiri. Matanya lebih cerah, pipi dan bibirnya juga sama. Cantik, Rin, Alan pasti suka. Dandannya gini aja buat sehari-hari, ini sederhana kok. Alan cukupin semua barang-barang kebutuhan kamu, kan? Tasya mengangguk. Alan memberinya banyak uang belanja. Tasya tak tahu dari mana Alan mendapatkannya. Alan megang salah satu anak perusahaan papanya. Mas Wisnu maksa banget biar Alan belajar jadi pimpinan. Kamu tahu kan, Alan satu-satunya pewaris Mas Wisnu. Alan anak tunggal, jadi ya, Tasya tahu lelaki itu adalah satu-satunya pewaris kekayaan Papa Wisnu. Saat pulang dan masuk ke apartemen, Tasya melihat Alan dan wanita panggilannya di ruang tamu. Pandangannya bertemu dengan pandangan Alan. Tasya menundukkan kepala dan masuk ke dalam kamar. Kalau Alan hanya ingin kepuasan batin, kenapa lelaki itu tidak menggunakan Tasya saja? Tasya meletakkan paper bag belanjaannya di kaki dipan. Ia menggeleng-geleng atas pikirannya sendiri. Ya, bagaimanapun Tasya seorang istri. Matanya sakit melihat Alan bersama wanita lain. Terlebih hatinya. Di ruang tamu, Alan mengusir wanitanya. Ia sudah tidak berselera melakukan apapun. Lukanya terasa sakit. Dan Tasya, apa Tasya mengubah penampilannya? Alan berdiri. Lukanya terasa lebih sakit saat ia bergerak. Sepertinya ia memang harus tidur di kamar sampai lukanya mengering. Tidur di sofa hanya akan membuat luka jahitnya kembali menganga. Tasya yang baru keluar dari kamar mandi terkejut melihat Alan yang berada di tempat tidur. Lelaki itu terlentang, luka di bagian belakang pundaknya. Kak, tidurnya jangan gitu, lukanya ketekan nanti. Jahitannya bisa kebuka lagi. Ia menegur pelan. Iya, lukanya nyeri sekali. Alan bahkan merasa pusing. Terlebih ia tak makan apapun dari pagi.
Tasya menatap Alan. Lelaki itu tak seperti biasanya. Jadi Tasya mendekat. Ia mengulurkan tangan ke dahi Alan. Panas. Segera saja ia panik. Oke, tenang. Pertama-tama perbaiki posisi Alan supaya lukanya tidak terbuka lagi, kata dokter, miring atau tengkurap. Tasya mendorong Alan, berusaha membuat lelaki itu berbaring menyamping. Astaga, kenapa tubuh Alan berat sekali? Sakit, Syah. Kamu mau bunuh aku? Tasya tersentak. Maaf, kata dokter, kamu gak boleh tidur kayak... Aku gak peduli apa kata dokter. Tasya tidak mendengarkan. Ia masih berusaha mendorong Alan supaya berbaring menyamping. Gadis ini keras kepala sekali. Syah, bentak Alan pada akhirnya. Dan ketika Alan meninggikan suara, mata gadis itu langsung berkaca-kaca. Alan memegang kedua pergelangan tangan Tasya. Ia berguling, membuat Tasya menjadi setengah ditindihnya. Kak, lepasin. Tasya mencicit. Ini kan yang kamu mau. Sekarang diam dan biarin aku tidur, oke? Tasya mengangguk takut-takut. Satu hal yang masih sama dari Alan. Pengaruh kedekatannya dengan Tasya membuat jantung gadis itu berdetak lebih cepat. Syah, ya? Jangan cengeng. Tasya menggigit bibir bawahnya. Hanya 2 kata, dan Tasya merasa ingin menangis. Alan tahu dengan jelas kalau Tasya mudah menangis. Lantas, kenapa Alan selalu membentaknya? Tasya menjadi takut dengan Alan yang pemarah. Ia tak mau ditatap tajam, mendengar suara dingin, dan tak mau dibentak. Tapi untuk mengatakannya pun ia takut.